Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Pengurus harian yayasan, pengurus jamaah muawanah, Bapak penghulu, Bapak kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus hari ini Dusun Empul Madaniki lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Kembali kita berdoa dengan niat mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ja'al kuburana rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufarin niran. Allahumma wasi' lana fi kuburina wa nawwirha lana wa sabbitna inda su'al waghfir lana warhamna wa adkhilna al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya masih pembahasan seputar alam barzakh, perjalanan manusia yang wajib lewati ketika kita berada di alam dunia. Makin tinggi setelah dari alam dunia pasti kita lewati alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat. Wa qala Ubaidullah bin Ubaid bin Umair fi janazatin, dari Ubaid menjelaskan tentang jenazah. Nabi kenal jenazah ini mayit mati Nabi Arab tumpung di kubur nih. Balagoni sampai kepada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal maitah, bahwasanya orang yang mati, yuq'adu, didudukkan, wa huwa yasma'u, dan ia orang yang mati itu mendengar khatwa musayyi, langkah-langkah orang-orang yang mengantar jenazahnya. Jadi dengan saat mati tergotong jenazah di kubur, ketika masuk jenazah niki ke dalam liang lahat, maka mereka mendengar suara orang-orang yang mengantar ia ke kuburnya. Suara lampak main ini kita terdengar. Lagu kita tidak terdengar suaranya. Dia melihat kita, kita tidak melihatnya. Fala yukallimuhu syai'un, dan tidak ada
seorang pun sesuatu yang berbicara kepadanya, meskipun tahu berdengar lagu denara, Nabi pun sebau lawan yang rawas, sak ketuanan dan bau, ya, sak lawan bicara dan bau, illa qabruhu, melainkan kuburnya. Jadi sak bau merawas kanjeng mayit ini adalah kubur, yakni liang lahat. Yaqulu, berkata kubur niki, wai haka, celaka engkau, ibnu Adam, wahai ibnu Adam, anak manusia. Alaysa qad huzzir tani, bukankah engkau telah diperingatkan, ya, tentang aku, perang lewat kepada tentang kubur, tentang azab kubur, tentang taman-taman kubur, surga syarat ya dalam kubur. Sekarang tengah doa-doa kaitan dengan kubur, baru baca terdoa, ya. Ada terperluas kubur, ada bercahaya kubur, ada tahu jawab pertanyaan malaikat muka nakir, ya. Lagu dalam peringatan kubur niki celaka. Bukankah kalian sering diingatkan tentang kubur? Wa huzirta dhiqi, dan engkau sering diingatkan tentang sempitnya aku, ya. Jadi kubur niki sempit, ya. Pembahasan sekalam niki, ketika orang soleh masuk ke dalam liang lahat, maka mereka dibentangkan alas dari surga, selimut dari surga, dan diperluas kubur sejauh mata memandang bagi dengan seseorang. Adapun dengan ahli maksiat maka dipersempit, ya. Dan terbukti loh kejadian di daerah-daerah, bahkan Jakarta kejadian nyadep, ya. Batu sedikit ketika arak sopuk warga meninggal. Nah, ukuran liang lahat niki sesuai barat ukuran jenazah niki, terlebih ke bilo. Lagu setiap tetangga dan ini ditambah jenazah niki, seolah-olah ia kurang cukup luang atau longgang niki. Mari kita berbalik dan ini ditambah. Elik dunia doa berharap penampakan ketolak isi bumi, apalagi mahkamah secara hakikat, maka kubur niki akan menyempit. Sampai bagi Rasulullah dalam hadis yang lain, beliau menggambarkan tulang belulang jenazah yang ketika masuk ke dalam liang lahat, yakni jenazah yang ahli maksiat, kubur niki menyempit sampai tulang belulang niki menyatu, sambil ibaratkan antara jari kanan dengan jari kiri, sopuk, eruk, situ, hancur. Ini gambaran. Wanatni, dan bau busukku. Jadi tersebut kubur niki adalah tempat yang sempit bagi dengan ahli maksiat, akan tercium bau busuk bagi dengan dia amal soleh. Wahauli, dan ketakutanku atau kepedihanku, wadudi, dan ulat-ulatku. Jadi biar binatang-binatang yang siap menyiksa searah elit dalam kubur. Pamaza a'dat tali, maka apa bentuk persiapan yang sudah kalian lakukan untukku? Nabi, persiapan kita menghadap ke kubur harus ada persiapan, sebab wajib terjajah kubur, wajib terjajah alam barzah. Saya tidak yakin, harus diyakin. Dan yakin dengan itu persiapan, maka harus persiapan. Baginda Rasulullah mengingatkan kita, atyasun nasi aksarum zikron lil maut wa asyadhu isti'dadan lahu. Orang yang cerdas itu orang yang banyak ingat kaitan dengan kematian. Oh, kematian be, lain. Beberapa dalam kubur.
dengan motivasi niki semangat beramal soleh, itulah yang disebut cerdas oleh baginda Rasulullah. Makin luwih gelar profesor julu, doktor, Bu Malik, buntut niki SPD, macam-macam gelar makin silut, semeter gelar. Lagu lenwah ingat mati, lenwah persiapan untuk menghadapi kematian di arah amal soleh, bodoh. Maka orang yang cerdas itu tidak hanya dilihat dari gelar kuliah sekolah berpuluh-puluh tahun, tapi kecerdasan yang dilihat oleh Rasulullah itu sejauh mana ia persiapan untuk hari yang amat panjang. Dunia singkat, akhirat panjang. Ibarat manusia umur makin 70 tahun elek dunia, di sisi Allah terhitung perbandingan dengan jejel akhirat ada sejam setengah. Lalu manusia ia demen hidup elek dunia, padahal di sisi Allah dunia ni ia singkat waktu. Lebih demen, berarti dia fungsian akal sehat, dia cerdas. Lemon dengan saya cerdas, pelek kenikmatan, kebahagiaan, kehidupan akhirat seabadi, meskipun susah-susah elek dunia. Ini orang cerdas dia. Barat dengan saya berusaha berakit-rakit dulu, biasalah saran perjuangan, usaha modal kurang, tempat dek nyocok mungkin, terus arah kiri kanan dek demas segala macam, terus istiqomah, akhir sukses, senang di kemudian hari. Inilah motivasi yang harus kita tanamkan. Yang terbaik benar-benar persiapan sebelum datang saat kematian. Wajib. Kubur tempat kegelapan, kubur tempat kesunyian, kubur tempat kesendirian, kubur tempat keterasingan. Bu iya untuk tempat-tempat ulat binatang-binatang yang siap menggerogoti awak tadi. Namun di persiapan susah, takut, banyak orang saya dengar. Meskipun kubur niki satu tetalat sedih jendela balik. Ini tok balik, bawa jendela, buya tok kamar dengan tawak bisa. Nah, bu kebetulan kubur niki sedih balik ni, aku tetalat terpasangan dia bisa. Tetap gelap gulita, tetap sunyi. Namun di arah amal soleh. Ini arah dengan biar balik bundek berdiri. Bundek na piara lengkap, kasur lengkap, susah. Dia nyaman. Ini kiri balik doang, aku lagi di dalam kubur. Lamun jasad tadi kiwah situ tanah, aku lagi musim hujan. Wah di dalam becek, terus beralaskan tanah, berbantalkan batu. Enggak ada kapan doang yang menutupi, maka hancur tubuh kita. Qala al-Barra ibnu Azib, berkata Barra bin Azib, kharajna ma'a Rasulillah sallam, kami keluar bersama baginda Rasul fi janazati rajulin minal ansar, yakni pada jenazah seorang laki-laki dari golongan Ansor. Jadi Nabi beserta para sahabat mengiring jenazah dari golongan Ansor. Fajalasa Rasulullah SAW, maka Nabi duduk ala qabrihi, di atas kubur laki-laki Ansori, munakkisan ra'sahu, menundukkan kepalanya. Jadi Nabi ketika berada di atas kubur laki-laki ini, beliau tundukkan kepalanya. Summa qala, kemudian Nabi berdoa, Allahumma hawwin, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri salasa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur salasa, tiga kali. Nabi doang sekelas Nabi berdoa, ada baik terjaga, terlindungi dari siksa kubur. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang mukmin,
idza kana fi qibali minal akhirah, apabila orang mukmin menghadap minal akhirah, daripada akhirat. Ketika ada orang yang mukmin meninggal dunia akan menghadap, berangkat menuju negeri akhirat, ba'asallahu malaikatan, Allah kirim malaikat, ka'anna wujuhahum asyams, wajah-wajah malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menghadap manusia yang akan masuk ke negeri akhirat itu. Ruwen malaikat ini wajahnya seperti matahari, wujuhahum asyams ma'ahum hunutuhu, di sisi malaikat itu yakni hunutuhu, balsam, wa kafanhu, dan kain kafannya, tajauan balsam, tajauan kain kafan. Fayajlisuna, maka mereka duduk, para malaikat yang diutus ini duduk, mudda basarihi, sepanjang mata memandang, saking luwih malaikat ini. Fa idza kharajat ruhuhu, maka ketika ruhnya keluar, ketika jenazah keluar ruh, malaikat saya kirim sedisi Allah niki, sholat alaihi, sholat atas orang itu, orang yang meninggal itu. Kullu malakin, mensolati oleh setiap malaikat, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Niki bagi dengan sak ninggal sak sol. Ketika ruh niki keluar, maka Allah kirim para malaikat yang datang dengan membawa balsam dan kain kafannya, dan mereka duduk sepanjang mata memandang, saking bilu, saking luwih. Dan setelah ruh keluar, maka mereka niki mensolati orang niki. Wa kullu malakin fis sama', dan semua malaikat yang ada di langit pun juga ikut mensolatkan. Niki kelebihan lemun dengan sholat orang yang beriman, meninggal dunia, ternyata malaikat langit, malaikat bumi terperintah sisi Allah untuk membawakan alat-alat untuk membungkus jenazah, terutama wali Allah. Maka disolati mereka. Wa futihat abwabus samai, dibuka pintu-pintu langit. Falaisa minha, maka tidak ada dari pintu langit itu babun, satu pintu, illa yajibu, melainkan wajib, ayyadkhula bi ruhihi, bahwa ia masuk dengan ruhnya, minhu, dari pintu itu. Jadi ketika terbuka pintu langit, maka setiap pintu pasti tamak atau pasti tamu ruh sak solah. Fa idza sa'ida ruhu, maka ketika naik ruhnya, kila dikatakan, ai Rabbi abduka fulanun, wahai Tuhanku, ini hambamu. Ada suara seruan, wahai Allah, ini hamba sasoleh, hamba yang beriman. Jadi dengan sasoleh, tak ninggal tinggi tersolati, masih sih para malaikat lagu dia senggita, dia nampak. Lagu berdasarkan hadis niki, tersolati sejauh malaikat niki, sejauh mata memandang. Fayaqulu, maka berkata, arji'uhu, kembalilah, yakni pulang itu, hamba itu. Fa'arahu, maka lihatlah ia, ma a'datu lahu,
apa yang telah aku persiapkan lahu untuknya, untuk hamba yang soleh yang meninggal tadi. Minal karamati, daripada kemuliaan-kemuliaan. Fa inni wa'atuhu, maka sungguhnya aku telah mempersiapkannya. Nah, jadi mau tersambut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kembali, informasikan kepada orang itu bahwa aku siapkan kemuliaan-kemuliaan untuknya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Nah, ini ayat. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan di dalamnya nu'idukum, kami kembalikan kalian. Jadi manusia ini tercipta sisi Allah langan tanah. Nabi Adam terbentuk tanah, terpodil barang bentuk ada, ketiup hidup. Nah, lemon tiap lugu sami tek langan tanah, lopo-lopo tapi sari padi tanah. Ketika ibu bapak kita menikah, berhubungan suami istri, maka ada pertemuan sari padi. Bilangan sari padi ini yakni dari makanan-makanan yang kita makan. Bilangan makanan ini bilangan tanah. Melek kandung nabiara sayur mayur tanah, melek telur buah-buahan, segala tanah sumber, sehingga sari padi tanah. Ketika kita meninggal dunia pun dikembalikan oleh Allah ke dalam tanah. Ada sebagian kepercayaan dek tulakan jok tanah lagu julan. Di dunia doang mah julan, terlewat, tersedot barang manok doang. Ada yang solah ruan masak lah, pindah lah mayu. Ini manusia ini tertunuh, terbakar, berbeda sakit. Ada jelas lemon kepercayaan yang sesuai aja petunjuk seipin, secipta kehidupan. Lemon secipta kehidupan masuk akal. Manusia tercipta langan tanah, maka secara akal sehat kembali jok tanah. Jangan dirasa, aliji terbakar, jadi masalah di dunia sakit, apalagi ada akhirat. Wa annahu, bahwasanya orang yang beriman, la yasma'u, pasti yang mendengar, khifqan na'alihim, akan suara sandal-sandal mereka. Jadi makin ada dengan nikah tama jok dalam liang lahat. Jadi bekasor, suara bekasor sandal dengan sak penghuni dari atas ni atau dengan sak ngantar jenazah, kita dengar isi mayit ni orang yang beriman. Iza walau mudbirin, ketika mereka berpaling pulang, kan sedengar suara-suara bele, si nama kebele, si keluarga, ada suara sandal melangkah kaki meninggalkan kubur. Susah, nyurak-nyurak, ini tolong dot saya dengar. Hatta yuqalu, sehingga dikatakan, ya haza, wahai ini, marrabbuka, ketika berangkat orang-orang yang mengantar jenazah ini oleh kembali masing-masing sepi kuburan, maka datang tugas malaikat Mungkar Nakir bertanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Niki salah satu pertanyaan-pertanyaan malaikat sehari dalam kubur. Jadi niki nyata benar hak adanya. Betul sampai tahu jawab pertanyaan-pertanyaan niki tentu diimbangi dengan amal soleh. Meskipun makin apal jawaban, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Tuhan. Apal, lagu dia mah dekat dengan Allah, dia kenal Allah, sembahyang dia, zikir jarang,
Maka saat ditanya kenapa Rabbuka, tidak terjatuh berjawab lagu bingung dan busugul ya. Percis ketika ada orang yang ditanya, wah apa lagu pasnya ucap keluh lisan lagi dia ini sugul, sedangkan searan dengan berjawab harus sugul mengucapkan lagu ini harap ini nilai otak lagu ini sugul ya. Karena kejadian masih bisa bakaran pondok sapal Quran suruh nyator, wah apa gitu. Lagu pas nyator lah keserem ruan syekh ini guru lupa apa ini ayat ini lah mikir apa ini lah mirip gitu. Jadi terpiak tadi tahu berjawab di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawaban dari pertanyaan malaikat ini tergantung dari amal soleh. Fayaqulu, maka ia berkata dengan saat tinggal beriman ini kisah soleh ini berkata, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, simpel tegas ya. Wa dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata fayantahiru ya, maka menyeru malaikat bahwasanya intiharon syadidan, akan seruan yang keras, wahia, dan yaitu akhiru fitnatin, merupakan akhir fitnah ya. Jadi akhir perjalanan elek dunia niki elek kubur fitnah, akhir fitnah. Tu'radu alal mayyiti, yang diperlihatkan alal mayyit kepada orang yang mati. Jadi mulai saat kematian datang sakaratul maut, ada 3 yang ditampakkan oleh Allah kepada dengan mati. Yang pertama adalah syiddatul nazak ya. Sakitnya searah sakaratul maut, sampai Nabi menyampaikan ibarat rasa sakit ini sebanding dengan 300 tusukan pedang. Bisa tercacat, tertusuk 100, berbeda sakit. Mirip-mirip kesakit dengan sakaratul maut. Dalam riwayat lain seperti Nabi Musa menyampaikan ibarat barak bulu domba seeduk tidak mati, masih hidup tertarik bulu kulit dengan kencang. Inilah gambaran sakit saat sakaratul maut. Dalam riwayat lain Umar bin Khattab ketika bertanya kepada Ka'ab, maka beliau menjawab, oh ibarat dengan sakaratul maut ini arat ranting yang berduri tertamak jauh dalam usus, dalam tiang tertarik dengan kencang, maka urat-urat usus-usus niki nyangkut elik duit. Sak nyangkut sokul sandik nyangkut tendok di dalam. Nikilah gambaran kesakitan daripada sakaratul maut. Pasti jadi di sini dengan sama mati. Nah, saat kedua, saat kematian ini Allah tampakkan malaikat, rupa malaikat. Bagi dengan sak solah, maka ditampakkan malaikat ini dalam keadaan si solah, gagah, pakaian putih, bersih, berseri, tampan, wangi. Iya penampakan malaikatul maut. Tapi lamun dengan sak mati ini orang ahli maksiat, maka malaikatul maut menampakkan dirinya dalam bentuk yang sangat menyeramkan. Bidang kulit, tangkong bidang, bulu nuri, di luar berjompo, di luar bersisir. Apa nih? Hidung, luang hidung, kaca luang bewet, sogul, epi, kaca asap. Lah iya detik. Orang-orang yang ahli maksiat saat mati ketampaan rupa dari malaikat ini. Terus kedua yang pasti akan dilihat oleh orang yang mati saat ajal datang ini, ditampakkan betok jatulah lemak betok balik. Saat sholat ditampakkan surga. Seandainya ahli maksiat ditampakkan neraka. Awak mulai tertelek biar tetap berbalik lemak ya. Akhirat saat kematian itu tahu. Inilah keterangan-keterangan di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW.
lemon tetek manya tu nyoba doang. Biar oleh datang ke mana dia tahu itu ni di dalam pengajian ini. Aku alhamdulillah wah siapa si amal soleh, karang bilohor, karang tengaji, karang terzikir, baca sembahyang, berjihad segala macam. Wah aman syukur. Nah, bu makin si tahu keadaan ini secara nyata, dia lihat langsung. Nah, mele dia bercerita dia selepas mati sikit dalam keadaan husnul khatimah. Lagu ni berulang dia bercerita. Jak nelpon adik harga, jak SMS, menu masih jak nyurat, tak terdengar. Maka hidup ni kita sebut sebagai Rasulullah adalah ujian. Maka ujian hidup niki temanfaatan sebelum habis masa waktu yang ada hanyalah penyesalan. Niki jadi diperlihatkan atas mayit. Faiza qala, maka tiba-tiba berkata orang yang mati, orang yang beriman itu, zalika, akan yang demikian itu, nada minna munadin, ada seseorang yang memanggil, menyeru, minna dari kami, anna qad sadaqta, sungguhnya engkau benar. Jadi dia unin suara di dalam kubur ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Datang kalimat panggilan, sodakta, engkau benar. Dengar jawaban dengan sodakta, super jawab, aman. Langan fitnah kubur ni. Wahwa makna qaulu ta'ala, wahwa makna qauli ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabita. Ia kena ayat sekarang terdengar, sekarang terbaca ketika ada orang meninggal dunia. Yusabbitullahu, Allah SWT meneguhkan alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, bil qauli sabit, dengan ucapan-ucapan yang teguh kuat. Ketika ditanya pun jawab dengan kalimat baru ini. Itulah kalimat-kalimat yang kuat, yang teguh, yang nanti akan membawa kita kepada kehidupan aman selanjutnya sampai hari hisab, sampai hari kiamat. Aman inti di kubur gitu. Lepas dari kubur tak aman, perjalanan di kubur aman, sampai seterusnya insyaallah pasti aman. Summa ya'tihi atin, kemudian datang kepada mayit atau jenazah tamak juga dalam liang lahat dengan beriman ini. Siapa yang datang? Atin, yakni orang yang datang. Siapa orang yang datang ini? Hasanul wajhi, baik, bagus rupa wajahnya, tampan, solah, thayyibur rih, yang wangi, baunya harum, hasanus siyah, yang pakaiannya bagus. Fayaqulu, maka ia berkata dengan datang dengan rupa yang bagus, pakaian yang bagus, wangi, awam, absyir bi rahmati rabbika, bergembiralah dengan rahmat Tuhanmu. Senanglah nane, nenek susah, senang, berbahagialah. Wa jannatin, dan surga, fiha, di dalam surga itu, na'imun, kenikmatan-kenikmatan, mukimun, yang abadi. Jadi surga kenikmatannya abadi. Lemun dunia nabi nikmat, singkat baru terbekelur nikmat, dikepek nikmat, diket lapar. Antek gereja buka pesohan, ini wajah WC terbuang, alik lapar. Jadi ibu di bandesan, nane besuk bare lapar besuk. Makin berdua kepek, saat itu kumpulan kepek ini biru trap bisa cemok, lagu cemok nanti ibu di masih, misal terampok, susah. Atau pihak usaha mereka guru dia susah. Maka sifat dunia ini selalu bolak balik.
kadang senang kadang susah. Mustahil manusia baru lahir sampai mati senang doang. Mustahil manusia langan baru lahir sampai mati lagi susah doang. Pasti senang pasti susah. Makin senang dia datang susah. Susah pun dia ngonek pasti datang senang. Ayah siti bodoh diri sesusah-susah si luik-luik ujian, maka tinggal nanti pasti datang saran masa senang. Seandainya terbelin mati si orang yang kita cintai sedih, pasti sedih. Saran dari sifat manusia. Kalau itu mungkin sedih menangis sampai bertahun-tahun, dia ada cerita secinta-cinta milik senina atau senina cintai semama mati senina misal nangis sekeras-keras sekuat-kuat dengan mama, kamu terbelin mati si senina misal atau si orang yang dia cintai pasti menangis sedih. Apakah sedih demikian sampai tiap jelur berbulan? Tidak mungkin. Sejelur nangis, jelur kedua mulai ngampus doa, jelur kedua enggak nangis tu. Minggu kedua selesai jiwa wah berakhir maka ibu-ibu nenek bergantung lalu manusia. Ada persiapan diri. Mohon maaf apalagi ibu-ibu saat bodai gelar saat dek berdoi gantok apa kan dek bodai gantok saat BBL berbelu saat dek arah semangat. Maka persiapan diri makin untuk gawe amal-amal yang kita bawa ke akhirat. Apa saja? Apa tandalah namun di arah amal. Lemon terlalu jauh cakre, jauh ke mall harus jauh modal kepek. Dia bau jauh dagang baju ibadah sembahyang bang jauh mall bisa apa mau? Dia mau beli tanggung baju sembahyang boleh tu nih dengan isi Pak Kasir ya. Maka apalagi kita ke akhirat amal niki kepeng dia muda jauh. Sebab kepeng niki harta niki engkau dunia. Sebab barang dunia pergi bergaduh dunia dia bau bergaduh dah akhirat. Nah, lemon amal soleh dunia bergaduh masih ya. Apalagi ele amal, apalagi ele akhirat. Ayat berkah dengan segala amal soleh. Kadang dia juga kepeng lagu tertok baju harap baik lah rezeki yang tak disangka-sangka ya. Ini fayaqulu maka berkata orang beriman wa anta dan engkau fabasyarakallahu ya. Ayo ni dengan saya beriman ni kisah dengar jawaban bersenanglah ni so dengan saat datang dalam rupa yang indah. Iyo ni wahai saudaraku berbahagialah dengan kenikmatan surga. Sehingga dengan saat mati ini pun bertanya menjawab babasyarakallahu bi khairin. Moga-moga Allah juga memberikan kebahagiaan, kabar gembira, kesenangan kepadamu. Min aman anta, siapa engkau? Berkeduan, saya hidup. Fayaqulu maka lagi yang datang dengan paras yang indah itu berkata, ana amaluka, saya adalah amalmu as-solihu, yang soleh. Jadi amal sa soleh niki berubah wujud dalam bentuk sopok manusia dengan yang tampan wajahnya, terus wangi tubuhnya, dan juga pakaiannya bersih. Ini cinta apa ni? Ia jak kancian dalam kubur. Anda kesepian dia. Wallahi alimtu, demi Allah aku mengetahui, in kunta, adalah engkau itu lasari'an ila ta'atillahi ta'ala ya, amat cepat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kau tahu si denolai itu di dunia perkara-perkara ketaatan, begitu jelas, cepat, kesit. Bati'an an maksiatillah, dan lambat dari bermaksiat kepada Allah. Ketika ada peluang melakukan maksiat, dia tidak mau melakukan, dia berani. Tapi ketika berkaitan dengan perkara ketaatan, bersegera. Suruh bersedekah, Allah kesempatan beramal soleh. Perintah sembahyang,
segera perintah segala macam cepat. Fajazakallahu khair, maka moga-moga Allah membalasmu berupa kebaikan. Isi baju ketika Allah menyeru, langsung gerak cepat untuk menjawab seruan Allah. Qala summa yunadi munadi, kemudian ada seorang yang menyeru, an afrishu lahu. Malik datang suara seruan kepada orang yang mati dalam keadaan beriman yang soleh niki. Nabi ini seruan niki, afrishu lahu, hamparkan lahu untuknya, untuk orang yang beriman niki, min firasil jannah, dari hamparan dari surga, kasur dari surga, alas tidur dari surga. Waftahu, dan bukalah lahu untuknya, baban ilal jannah, akan pintu menuju surga. Lah iya unin seruan dengar di dalam kubur. Oh siapa Allah masuk ke dalam surga, buka, hamparkan ya alas dari surga. Fayufrasu lahu, maka dihamparkan untuknya, min firasil jannah, dari hamparan surga. Wa yuftahu lahu, dan dibuka untuknya, babun ilal jannah, pintu menuju surga. Fayaqulu, maka ia berkata, Allahumma ajil ya masa'ah hatta arja ila ahli wa maliha. Ketika orang-orang yang beriman iki wah jelas tamayuk dalam surga, maka mereka berdoa, doa dengan sak soleh sak mati niki doa. Nabi ini berdoa, Allahumma ajil, ya Allah segerakan kiamat sa'ah, terjadi hari kiamat. Lain beliau terjadi hari kiamat menita tidak lama. Sedangkan orang yang berjulu mati dari kelompok orang-orang soleh, Allahumma ajil kiamat sa'ah, gaji ruang berjulu segerakan saran hari kiamat, hatta arja ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali ke keluargaku dan hartaku. Artin adik mau berdaya kaca keluarga, saya ingat iya tu berdaya lama ya, surga ni lah harapan orang-orang saat berjulu meninggal, terutama saat soleh. Berarti sebalik lamun dengan saat mati ahli maksiat, harap unin berdua masuk Nabi unin nanti gaji tak baik kiamat dikembek lamun nelek kubur ni doang tersiksa, apalagi datang hari kiamat, maka siksaan amat pedih. Nah niki orang yang soleh dalam kubur niki doang mendapatkan nikmat, apalagi hari kiamat tanggung dalam surga, maka nikilah nikmat yang sempurna, nikmat yang abadi. Kadang petunjuk barat niki sering Allah kirimkan lewat jalur mimpi. Kadang mimpi niki yang mimpi dengan soleh, awalin si zikir, awalin si wudu, sembahyang, mimpi. Kadang berdaya kaca dengan saat meninggal dunia, kita melihat keadaan dengan saat meninggal dunia. Bisa jadi sebab dalam kitab ar-ruh tersebut, ruh dengan mati bisa bertemu dengan ruh dengan saya hidup. Kadang-kadang masih mimpi-mimpi arah keluarga, arah dengan yang bisa kita lihat, ketuan kabar langsung berkabar, oh mai kita. Apalagi mimpi-mimpi dengan soleh ini, mereka sudah mendapatkan kenikmatan di dalam alam barzah. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, di akhir perjalanan di dunia niki, mudah-mudahan mulai dari ucapan, perbuatan, gerakan, pandangan, pendengaran menjadi asbab kita melakukan ketaatan, sehingga amal soleh sejak jauh menuju akhirat ini mudah-mudahan menjadi wasilah selamat dari dalam kubur terutama, sehingga kita mendapatkan cahaya, mendapatkan taman, mendapatkan raudhah min riyadil jannah saat dalam kubur, sehingga kita mendapatkan kemuliaan, bisa berjumpa, bertemu dengan orang-orang soleh, bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat sambung wa qala wa amal kafir. Selanjut membahas tentang orang-orang kafir, berbagai keadaan yang dalam kubur sampai terus lemun sak baru-baru niki dengan sak beriman yang soleh.
Lemon dengan kafir ahli maksiat berbeda keadaan macam. Sebelum mulai berzikir, berdoa, berbiasa tuna surah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada guru kita almarhum Dr. Muhammad Ibnullah Umina dan kepada yang amat keluarga yang meninggal dunia. Sila tunas, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ruhnya menjadi diterima oleh Allah SWT, kuburnya menjadi taman surga, dan kepada keluarga yang mungkin kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit, dan kepada dijajarin mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehat, dan kepada guru yang ini mudah-mudahan Allah turunkan rahmat keberkahan, dan dipermudah rezeki sebab kumpul dari majelis ilmu, majelis zikir. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.